Garut Selatan, sekitaran tahun 2000. Hari ini begitu melelahkan buat Miftah. Energi murninya selain terkuras akibat bertarung dengan sosok Banaspati kiriman Ki Jalu, dia juga baru saja selesai membantu menyembuhkan warga yang terkena percikan api sosok bola api tersebut. Saking lelahnya, sebotol air mineral kemasan 1 liter yang diberikan oleh Pak Gopar sampai habis tak bersisa diminumnya. Tetapi perjuangannya tak sia-sia. Kini warga yang pada awalnya kontra akan pilihan Miftah untuk melayani ajakan bertarung dari Ki Jalu, kini berbalik mendukung dan berterima kasih padanya. Bahkan mereka dengan sukarela datang dan langsung menemui Miftah untuk meminta maaf. Saat Miftah sudah merebahkan tubuh lelahnya di atas kasur, tiba-tiba saja ia mendengar ada suara ketukan di balik pintu, disusul sebuah suara yang tak asing di telinga Miftah memanggil-manggil namanya. Miftah, panggil suara itu dengan nada lirih. Dalam hatinya, Miftah sempat bergumam. Suara siapa itu? Manggil-manggil. Tapi kok suaranya mirip suara Egi? Tapi di sini Miftah tidak ambil pusing. Ia pikir mungkin itu hanya halusinasinya saja akibat terlalu kelelahan. Malah Miftah segera menarik selimut yang sempat jatuh ke bawah ranjang agar kembali menutupi tubuhnya. Miftah, kembali suara itu terdengar lirih. Miftah kembali tidak terlalu memusingkan suara panggilan tersebut karena rasa lelah yang begitu menjajah tubuhnya. Kedua matanya juga begitu rapat, tak mau diajak terbuka seperti habis diolesi lem Korea. Dia juga tidak yakin kalau suara panggilan itu nyata hanya dianggap sebagai bagian dari mimpinya saja. Namun, suara panggilan itu malah semakin menjadi-jadi memanggil-manggil namanya. Bahkan, kini nada suaranya bukan hanya bernada lirih, tapi sudah berubah menjadi bentakan. Miftah! Merasa terganggu, Miftah pun memaksakan diri membuka sebelah matanya, tapi ia belum berniat untuk bangun dari tempat tidur karena tubuhnya masih terasa pegal-pegal. Siapa sih? Jam segini gangguin orang tidur aja. Sungutnya seraya melirik ke arah jam dinding yang menempel di tembok kamar, dan saat itu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Miftah juga mengocek-ocek matanya, berharap bisa sedikit membantu agar terbuka. Lalu ia pun menggoyang-goyangkan kepalanya yang masih terasa pusing akibat terganggu tidurnya. Kali ini suara panggilan yang lebih mirip suara bentakan itu ditambah juga dengan suara gedoran di balik pintu yang cukup memekakan telinga dan sangat mengganggu ketenangan Miftah. Duk, duk, duk. Ada yang aneh. Sepertinya pintu itu tidak digedor dengan menggunakan tangan, melainkan seperti oleh sebuah benda yang berukuran besar, karena bunyi gedorannya terdengar lebih bergaung, tidak seperti saat diketuk memakai tangan. Mulai kesal, Miftah langsung bangkit dari atas kasur, lalu berjalan sedikit sempoyongan menuju ke arah jendela. Ya, dia hanya ingin memastikan siapakah orang yang sudah lancang mengganggu istirahatnya malam itu. Miftah sontak kaget ketika ia menyibak tirai jendela kamar. Dengan ujung matanya ia melihat ada sesosok pocong dengan pakaian putih lusuh dan dikotori oleh tanah sedang menggedor-gedor pintu, bukan dengan tangannya melainkan dengan kepalanya. Miftah yang ingin tahu wajah pocong tersebut sedikit menyipitkan mata agar ia bisa melihat dengan jelas. Dan betapa kagetnya karena wajah pocong yang kini mengganggunya itu sama persis dengan wajah mendiang Egi, sahabat baik yang baru saja meninggal. Astagfirullahaladzim. Miftah yang kaget segera menutup kembali tirai jendela tersebut. Lalu ia refleks mengusap-usap dadanya dengan tangan kiri. Masa iya itu pocong Egi? Gumamnya. Tak lama kemudian ia pun kembali menguap berkali-kali. Udah amat mau pocong Egi atau pocong siapa, yang jelas aku udah gak kuat, ngantuk banget. Lalu ia menghamburkan tubuhnya kembali ke atas ranjang dan tidur dengan nyenyak hingga azan subuh berkumandang. Pagi harinya, kabar menghilangnya rumah Ki Jalu saat kemarin didatangi warga menjadi pembicaraan hangat warga di warung nasi Ceyaya. Kabar itu juga rupanya sampai juga ke telinga Miftah. Tapi Miftah di sini lebih memilih tidak berkomentar apa-apa, meskipun sebenarnya ia juga merasa penasaran.
Baru kali ini aku dengar ada rumah yang bisa disembunyikan gitu. Aneh, gumam Miftah dalam hati, seraya menyomot pisang goreng yang masih panas dan terhidang di atas meja. Lalu, Miftah pun perlahan menyeruput kopi susu yang masih mengepulkan asap itu untuk sekedar menghangatkan tenggorokannya. Tidak perlu merasa aneh, Den. Itu adalah bagian dari tipu daya jin jahat. Tiba-tiba Raden Jayaraga muncul di belakangnya seraya memegang baunya. Miftah yang kaget hampir saja menyemburkan kopi panas yang sedang dinikmatinya itu. "Ah, Raden, bikin kaget aja," kata Miftah seraya buru-buru meletakkan kembali gelas berisikan kopi susunya di atas meja. "Maafkan saya, Den. Saya tidak bermaksud mengagetkan Den Miftah. Sekarang bagaimana? Kondisi badan Aden apa sudah merasa lebih baik?" tanya Raden Jayaraga. "Badan saya masih pegel-pegel, Raden. Tadinya saya pengen tidur lagi sehabis sholat subuh. Tapi kan pagi ini ada penyuluhan pertanian Kapulaga buat warga di ujung desa yang juga harus dihadiri mahasiswa KKN. Ya, mau nggak mau dipaksain bangun," jawab Miftah. Raden Jayaraga hanya manggut-manggut. "Nanti, kalau acara penyuluhannya sudah selesai, coba Den Miftah mandi, dicampur dengan sedikit garam kasar, lalu dibacakan ayat kursi dan surat An-Nas, Al-Falak, Al-Ikhlas, dan Al-Kafirun sebanyak 7 kali. Insya Allah, nanti badan Den Miftah akan terasa lebih segar. Pegal-pegalnya juga akan hilang," tutur Raden Jayaraga panjang lebar. "Wah, terima kasih banyak atas sarannya, Raden. Insya Allah nanti saya akan laksanakan," kata Miftah dengan mata berbinar. Ya, karena memang Miftah merasa tak nyaman dengan kondisi fisiknya saat ini hingga membuatnya tak leluasa dalam beraktivitas. Sementara itu, Ki Jalu merasa kondisinya cepat pulih sejak ia mengikuti perintah dari junjungannya Turangga, si sosok makhluk setengah manusia setengah kerbau. Sejak Ki Jalu meminum air darah ayam cemani dan dilanjutkan dengan memakan mentah ari-ari bayi yang baru lahir, ia merasa yakin sudah siap untuk kembali menyerang Miftah. Akan tetapi, kali ini Ki Jalu mulai berubah strategi. Dia tidak mau lagi mengulangi 2 kali kebodohan yang sama yang membuat nyawanya hampir saja melayang. Ki Jalu mulai mencoba untuk menghancurkan mental Miftah dari dalam dan mencoba menguras fisik dan juga energi murninya dengan melibatkan banyak warga. Hal itu sudah ia mulai dengan mengirimkan sosok Banaspati menyerang dan juga meneror warga di balai desa, meskipun harus berujung dengan tewasnya sosok Banaspati di tangan Miftah. Namun di sini Ki Jalu meyakini jika semalam fisik dan energi murni Miftah cukup banyak terkuras untuk membantu warga yang terkena percikan api dari sosok Banaspati. Tak sampai di situ, Ki Jalu pun diam-diam menyuruh Bu Jamila istrinya untuk membuka tali Pocong Egi. Hal itu Ki Jalu lakukan agar sosok Pocong Egi bergantian gentayangan meneror warga setiap malam, termasuk juga ikut meneror Miftah. Hingga pikiran Miftah pun juga jadi ikut terganggu akibat diteror sosok mendiang sahabatnya itu. Sementara itu, sambil menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan ke Miftah, Ki Jalu pun rutin memandikan cambuk kulit pemberian Turangga dengan darah ayam cemani dan juga kembang 7 rupa. Semua itu agar kesaktian cambuk kulit yang terbuat dari kulit babi hutan tersebut bisa menandingi kesaktian sabuk keramat milik Miftah yang sudah banyak memakan korban. Ketika sudah selesai memandikan cambuk kulitnya dengan kembang 7 rupa, lalu dibalur darah ayam cemani, tiba-tiba Ki Jalu teringat akan tongkat kayu kabuanya yang sempat terlempar saat ia bertarung dengan Ki Sura. Padahal tongkat kayu kabua itu adalah salah satu senjata pamungkas kesayangannya. Sudah berkali-kali Ki Jalu mencoba memanggil tongkat kayu kabua tersebut lewat mantra-mantra pemanggilan yang biasa ia ucapkan, tapi hasilnya tetap nihil. Penghuni tongkat kayu Kaboa yang merupakan sosok seorang nenek tua bungkuk memakai kain batik khas Sunda itu tak kunjung datang menghampirinya. Hal ini sempat membuat Ki Jalu merasa khawatir. Kalau sampai tongkat kayu Kaboa itu jatuh tangan musuh-musuh Aing, jelas bisa membahayakan Aing.
Karena kesaktian sosok penghuni tongkat kayu Kabua itulah yang paling tinggi di antara benda-benda pusaka yang Aing miliki. Keluh Ki Jalu, wajahnya yang sudah banyak dihiasi keriput, terlihat sangat gelisah, sebagian rambutnya yang sudah memutih dan mulai menipis. Riap-riapan tertiup angin yang berasal dari jendela kamarnya. Sampai akhirnya Ki Jalu pun dikagetkan oleh suara bising yang berasal dari rombongan banyak warga dan juga mahasiswa KKN yang melintas wilayah rumahnya. Rupanya mereka sedang mengadakan penyuluhan pertanian tentang budidaya kapulaga sekitar 100 meter dari rumah Ki Jalu. Anehnya, mereka semua sama sekali tidak melihat adanya sebuah rumah ataupun bangunan apapun di sekitaran situ, karena memang masih disembunyikan secara goib oleh jin perewangan yang khusus menjadi penjaga rumah Ki Jalu. Mau apa orang-orang itu berkerumun di sana? Ah, mengganggu saja, rutuk Ki Jalu sambil melemparkan panci bekas rendaman kembang tujuh rupa ke tembok kamar hingga menimbulkan suara gaduh. Prang! Anehnya, para warga dan mahasiswa yang sedang mengikuti penyuluhan sama sekali tidak bergeming, seolah mereka semua tidak mendengar suara gaduh yang tadi terdengar dari arah rumah Ki Jalu. Mereka tetap anteng dan fokus mendengarkan penyuluhan dari Pak Gopar, yang memang dikenal sebagai salah satu petani kapulaga yang cukup sukses dari daerah Pamengpek selain mendiang Pak Usep. Suara apa ya itu? Kok kayak suara benda dibanting? Kata Miftah seraya celingukan ke kiri dan ke kanan, lalu mencoba mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Mereka semua kok pada anteng gitu? Apa mungkin cuma saya doang yang bisa mendengar suara bisingnya? Batin Miftah. Sampai pada akhirnya mata Miftah tertuju pada sebuah rumah sederhana beratap rumbia yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat Miftah dan rekan-rekan KKN beserta warga yang mengikuti penyuluhan. Akan tetapi yang dilihat oleh mata ketiga Miftah yang merupakan seorang indigo sungguh berbeda dengan yang dilihat oleh mata orang biasa. Ya, meskipun rumah itu tampak sederhana dari arah luar, tapi Miftah cukup ngeri melihat banyaknya penjaga yang berwujud sosok gaib yang berlalu lalang di sekitaran rumah. Belum lagi pageran gaib yang mirip jaring laba-laba tapi berwarna hitam tembus pandang menyelubungi seluruh permukaan rumah itu. Dan yang membuat Miftah kaget adalah tepat di depan rumah tersebut ada dua pancang kayu jati yang di atasnya masing-masing tergantung dengan posisi terbalik dua sosok manusia yang sepertinya sudah lama dibiarkan sekarat. Miftah langsung bergidik ngeri karena baru kali ini ia melihat ada rumah yang penjagaan goibnya seketat dan seseram itu. Bahkan perut Miftah tiba-tiba saja merasa mual ketika tanpa sengaja ia melihat tangga kecil yang menuju ke rumah itu rupanya tidak terbuat dari kayu, bambu, ataupun semen seperti halnya tangga-tangga rumah kebanyakan, melainkan terbuat dari tulang kaki manusia yang disusun sedemikian rupa hingga bisa dijadikan tangga. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Miftah langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan ketika sadar jika perutnya makin terasa mual, seperti ada yang mengaduk-aduk dari dalam. Saking tak kuatnya lagi menahan mual, Miftah pun buru-buru berlari ke arah kebun warga yang tak jauh dari tempat berlangsungnya penyuluhan. Lalu ia pun muntah di sana. Jang Miftah, kenapa? Sapa seorang warga yang kebetulan tadi duduk bersebelahan dengannya saat Miftah sudah kembali ke tempat penyuluhan. Gak apa-apa, saya gak apa-apa kok Pak. Miftah terpaksa berbohong agar warga tersebut tidak sampai curiga. Wah, tapi tadi saya lihat Jang Miftah seperti muntah-muntah. Kalau emang kondisi Jang Miftah masih belum sehat, padahal mah tinggal minta izin aja ke Pak Gopar dan juga panitia penyuluhan, kata warga tersebut dengan nada bicara sedikit mengkhawatirkan kondisi Miftah. Gak usah Pak, saya tadi cuma masuk angin aja, nanti dikerokin juga sembuh kok, saut Miftah seraya memaksakan sebuah senyuman. Sekilas Miftah kembali melirik ke arah rumah sederhana tadi. Hal di luar nalar pun kembali dilihatnya ketika tiba-tiba saja Miftah melihat seorang perempuan berusia sekitar 30 tahunan keluar dari rumah itu. Perempuan itu berwajah sangat cantik, bertubuh singset dengan wajah polos tanpa riasan sedikit pun, meskipun hanya terbalut baju daster biasa, akan tetapi tidak sama sekali mengurangi nilai kecantikan alami yang terpancar dari dirinya.
Akan tetapi, yang menarik perhatian Miftah adalah kenapa sekujur tubuh perempuan itu seperti diikat oleh sebuah tali transparan berwarna hitam. Tali gaib tersebut mengikat tubuh perempuan itu sedemikian rupa hingga seakan-akan menyatu dengan tubuhnya. Ada sekuntum bunga kantil yang sudah layu menempel di keningnya. Ya, sepertinya bunga itu ditempelkan secara gaib, jadi memang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang biasa. Belum lagi ada sosok nenek-nenek tua yang sekujur tubuhnya ditutupi bunga kantil terlihat menempel ke bagian belakang tubuh perempuan tersebut. Kemanapun si perempuan itu pergi, sosok nenek-nenek itu pasti akan terus mengikutinya. Miftah yang memang belum pernah melihat perempuan itu sebelumnya tercenung sejenak. Otaknya mulai berpikir keras akan keberadaan perempuan tersebut. Perempuan itu siapa ya? Perasaan selama aku ikut KKN selama seminggu di sini belum pernah lihat. Apa aku yang kurang update ya? Gua Miftah. Tak mau menebak-nebak, Miftah pun akhirnya menanyakan perihal perempuan yang barusan dilihatnya kepada warga yang tadi duduk di sebelahnya. Pak, maaf, mau tanya, kalau perempuan yang lagi nyapu di depan rumah itu siapa ya? Saya kok kayaknya baru ngeliat sekarang, tanya Miftah seraya menunjuk ke arah perempuan yang dimaksud. Namun warga tadi malah terlihat bingung dengan pertanyaan Miftah. Perempuan? Perempuan mana Jang Miftah? Jawabnya kebingungan. Loh, itu Pak yang di depan rumah lagi nyapu. Kembali Miftah menunjuk ke arah perempuan tadi yang masih asik menyapu halaman. Akan tetapi lagi-lagi jawaban dari warga tersebut malah mengagetkan Miftah. Jangan ngaco atuh Jang. Mana? Gak ada siapa-siapa di tempat yang Jang Miftah tunjuk. Jang Miftah berhalusinasi nih jawabnya. Enggak kok Pak, saya benar ngeliat itu perempuannya usianya sekitar 30 tahunan dan itu lagi nyapu. Tandas Miftah yang merasa sedikit sebal karena ucapannya tidak dipercaya warga tersebut. Sampai akhirnya warga tersebut tercenung untuk beberapa saat. Lalu sambil celingukan ke kiri dan ke kanan, dia pun berkata, aduh, jangan-jangan mah yang dan Miftah lihat barusan itu Ibu Jamilah. Miftah mendelik. Bu Jamilah? Memangnya dia siapa Pak? Miftah bertanya dengan memasang tampang lugu karena dia memang tak tahu siapa itu Bu Jamilah dan dia juga baru kali ini mendengar nama itu. Shh, jangan keras-keras, jangan nyebut namanya. Bahaya, tegur warga itu seraya meletakkan jari telunjuk kanannya di depan bibir seakan memberikan isyarat agar Miftah berbicara dengan suara pelan. Oh, baik-baik Pak. Maaf, saya kan nggak tahu Pak. Jadi Bu Jamilah itu siapa Pak? Istri pejabat yang ada di sini atau? Belum selesai Miftah menyelesaikan ucapannya, langsung dipotong warga tadi dengan masih suara berbisik. Bu Jamilah itu istri keduanya Ki Jalu Jang, katanya. Hah? Miftah saking kagetnya malah berteriak sehingga semua orang bisa mendengar suara teriakannya dan mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Miftah buru-buru menutup mulutnya, lalu warga tadi kembali berbisik. Rumah yang tadi Jang Miftah tunjuk itu biasanya sih lokasinya rumah Ki Jalu. Tapi sejak warga yang kesal diteror sama Banaspati dan mau bikin perhitungan sama Ki Jalu, tahu-tahu mah rumahnya ngilang Jang. Miftah manggut-manggut dan mendengarkan dengan seksama lanjutan ucapan warga tersebut. Iya Jang, ini aja yang saya lihat di sana nggak ada apa-apa, cuma rumput ilalang yang tinggi hampir setinggi dada saya. Saya mah juga bingung, katanya. Ah, berarti dugaanku benar. Ki Jalu itu sengaja menyembunyikan keberadaan rumahnya secara goib untuk menghindari amukan warga. Dasar licik. Habis meneror warga memakai Banaspati malah ngumpet, kata Miftah dalam hatinya. Miftah malah menjadi tak bisa fokus untuk melanjutkan menyimak materi penyuluhan pertanian. Kepalanya kini malah memikirkan sosok perempuan yang bernama Bu Jamilah tadi. Tak kenapa Miftah merasa kasihan terhadap Bu Jamilah. Dia yakin Bu Jamilah kalau sampai mau menikah dengan Ki Jalu yang lebih pantas menjadi ayahnya itu pasti bukanlah atas dorongan keinginannya sendiri. Lalu tiba-tiba saja kepala Miftah mendadak pusing. Rasa sakit di bagian kepalanya begitu hebat hingga Miftah terpaksa memijit-mijit dengan tangannya. Saat Miftah sudah mulai bisa menetralisir rasa sakit kepala yang mendadak muncul tadi, dia malah kebingungan karena tahu-tahu ia sudah berada di tempat lain. Aku di mana ini?
Kemana orang-orang tadi yang sedang ngikutin penyuluhan kok nggak ada, gumamnya bingung. Wajar, Miftah dilanda kebingungan karena kini ia seperti berada di sebuah tempat yang cukup asing baginya, sebuah tempat yang belum pernah ia kunjungi ataupun dia lihat sebelumnya. Saat itu, Miftah seperti berada di sebuah ruang tamu sederhana. Dia sendirian berdiri di pojok, memperhatikan tiga orang yang sedang mengobrol di ruang tamu tersebut. Miftah sama sekali tidak mengenali seorang laki-laki parubaya dan seorang perempuan parubaya yang ada di sana. Akan tetapi, yang cukup familiar adalah sosok perempuan yang wajahnya mirip dengan Bu Jamilah, namun dalam versi usia 20 tahunan. "Kenapa kamu menolak lamaran dari Jang Hasan, Jamilah? Jang Hasan itu kan orang kaya, orang terpandang. Beruntung sekali kamu kalau sampai menjadi istrinya," ucap laki-laki yang usianya lebih tua dari perempuan parubaya yang duduk di sampingnya. Jamilah mudanya tertunduk lalu menjawab dengan suara lirih. Saya hanya ingin menikah sama Ki Jalu, Abah," jawab Jamilah muda seraya menundukkan kepala. Mendengar jawaban dari Jamilah, emosi laki-laki parubaya tersebut yang rupanya adalah ayah kandung menjadi terpancing. Apa? Apa abang gak salah dengar? Anak abah satu-satunya yang cantik, si kembang desa ini, malah lebih memilih dukun sialan itu. Hah? Hardik laki-laki bernama Abah Jaja itu. Jemila tidak menjawab. Ia makin dalam menundukkan wajahnya. Tubuhnya mulai gemetar menahan rasa takut, ya, karena Abah Jaja selama ini adalah tipikal seorang ayah yang sangat lembut dan juga sangat dekat padanya. Belum pernah sekalipun Abah Jaja memarahinya. Tapi sepertinya kali ini Jamilah muda dianggap sudah keterlaluan dan tidak berpikir logis ketika mengambil keputusan. Maka dari itu Abah Jaja pun jadi terpancing emosinya. Ma Maafkan Jamilah, Abah. Maafkan Ambu, saut Jamilah dengan suara serak seperti susah payah menahan tangis. Perempuan parubaya yang duduk di samping Abah Jaja adalah Ambu Rahmi. Awalnya, Ambu Rahmi hanya ingin menjadi penengah atas masalah yang terjadi antara sang suami dengan anak sematawayang mereka. Namun, mendengar jawaban dari Jamilah muda, Ambu Rahmi pun menjadi ikut kecewa. Padahal ia sangat berharap Jamilah lah yang nanti akan menjadi orang yang mengangkat harkat derajat keluarga mereka. Tentunya dengan kecantikan paripurna dan keindahan fisik yang dimiliki Jamilah, Ambu Rahmi ingin jika sang putri menjadi istri orang penting atau orang kaya, bukannya malah lebih memilih dukun santet yang terkenal bengis dan kejam yang lebih pantas menjadi ayahnya. Jamilah, selama ini Teh Ambu gak pernah maksain kamu untuk melakukan sesuatu. Ambu selalu memberikan kamu kebebasan untuk memilih sendiri. Tapi kali ini Ambu setuju sama Abah. Menikah itu untuk sekali seumur hidup. Tolong pikirin lagi ya Jamilah keputusan kamu itu, bujuk Ambu Rahmi dengan suara lembut. Tangan kanannya mengusap-ngusap rambut panjang sang anak yang tergerai indah itu. Ambu Rahmi sangat berharap kalau Jamilah mau mengubah keputusan yang sudah dibuatnya itu. Namun sayangnya Ambu Rahmi dan sang suami terpaksa harus menelan pil pahit kecewaan karena Jamilah muda rupanya tetap bersikuku pada keputusannya semula. Maafkan Jamilah, Ambu, Abah, tapi Jamilah memang hanya ingin menikah dengan Ki Jalu. Mohon Ambu dan Abah bisa merestui rencana pernikahan kami minggu depan, kata Jamilah muda dengan suara pelan. Dasar anak durhaka, keluar kamu sekarang juga dari rumah ini. Abah sudah tidak sudi lagi punya anak perempuan pembangkang seperti kamu. Keluar, bentak Abah Jaja yang langsung berdiri tegak lalu memberikan isyarat dengan tangannya menunjuk ke arah pintu agar Jamilah segera keluar dari rumahnya. Saat itu juga, kali ini dia memang sudah tak bisa lagi mengendalikan kemarahannya. Ya, orang tua mana yang tidak kecewa jika sang putri lebih memilih pinangan dukun santet daripada orang terpandang yang jelas-jelas bisa menjamin masa depannya. Jamilah muda tak beringsut sedikit pun dari tempat duduknya. Dia malah mulai menangis memohon-mohon agar sang ayah jangan mengusirnya. Ambu Rahmi pun ikut menangis melihat Abah Jaja menarik paksa tangan Jamilah muda lalu menyeretnya dengan kasar agar segera keluar dari rumah. Ambu, tolong Ambu.
Rengek Jamila muda dengan air mata yang kini sudah mulai deras membasahi kedua pipi mulusnya. Ambu Rahmi mencoba membujuk Jamila. Minta maaf sama abahmu ya nak. Bilang kalau kamu mau nurut sama abah dan ambu ya. Bujuk Ambu Rahmi pada Jamila. Akan tetapi sepertinya usaha Ambu Rahmi sia-sia. Jamila bukannya meminta maaf pada sang ayah, tapi ia malah hanya diam sambil terus menangis merengek memohon-mohon pertolongan dari sang ibu. Ambu, sakit, rengek Jamila muda ketika tepat berada di depan pintu. Abah Jaja mendorong tubuhnya hingga terjatuh dan tanpa rasa kasihan sedikit pun Abah Jaja hendak melayangkan tangan kanannya ke pipi kiri sang putri. Tepat sesaat sebelum tangan kanan Abah Jaja ingin menampar pipi kiri Jamila muda, tiba-tiba muncullah desiran angin yang cukup kencang yang entah dari mana asalnya, disusul kemunculan sosok tinggi besar berbulu hitam lebat dengan mata yang merah menyala menggeram marah ke arah Abah Jaja. Ya, dia adalah Gandarwa Wiyasa, sosok Raja Genderuwo dari hutan Sancang yang menjadi kaki tangan dari Ki Jalu. Wajah Abah Jaja dan juga Ambu Rahmi berubah pucat kala melihat kehadiran sosok monyet besar yang sangat menyeramkan itu. Abah Jaja menarik kembali tangan kanannya dan mundur 2 langkah untuk menghindari agar jangan berada terlalu dekat dengan sosok Gandarwa Wiyasa. Sedangkan Jamila muda yang ikut ketakutan melihat sosok Raja Genderuwo tersebut pun langsung jatuh pingsan. Kurang ajar maneh, berani-beraninya mau menampar dan menyakiti calon istri tuanku Ki Jalu. Rasakan ini, bentak Gandarwa Wiyasa yang hanya dalam sekejap mata sebelah tangannya tahu-tahu sudah mencekik leher Abah Jaja. Kemudian tubuh Abah Jaja diangkat ke atas setinggi mungkin lalu dibantingkan ke tanah hanya dengan sekali hentakan hingga menimbulkan suara berdebum yang cukup keras, disusul suara krek. Ketika tubuh kurus milik Abah Jaja itu terbanting ke tanah, ya itu adalah suara patahan tulang punggung Abah Jaja. Abah Jaja hanya bisa meringis kesakitan, namun tak kuasa lagi mengeluarkan suara. Dia hanya bisa megap-megap seperti orang yang hendak sakaratul maut. Ambu Rahmi yang melihat kondisi sang suami yang sangat mengenaskan itu spontan berteriak histeris sambil mencoba berlari menuju ke tubuh suaminya yang sudah tak mampu lagi bergerak akibat banyaknya tulang tubuh yang patah. Abah! Tapi Ambu Rahmi hanya sempat meneriaki kata itu. Ia sudah tak lagi bisa mengeluarkan kata-kata lain karena ia kalah cepat oleh gerakan Gandarwa Wiyasa. Ya, sosok Raja Genderuwo yang terkenal bengis itu tiba-tiba sudah mengangkat kaki kanannya lalu menginjak tubuh ringki Ambu Rahmi, kemudian sengaja menekannya sampai ke bawah hingga kembali terdengar suara tulang-tulang yang berderak patah seperti tadi. Tak lama kemudian Ambu Rahmi juga sama seperti suaminya, hanya bisa megap-megap dengan mulut terbuka dan tubuh terkulai lemah seolah tak bertulang. Itu balasan untuk manusia tolol yang berani menentang tuanku Ki Jalu, kata Gandarwa Wiyasa, seraya membopong kedua tubuh tak berdaya Abah Jaja dan Ambu Rahmi lalu menghilang di balik kegelapan. Miftah yang sedari tadi menyaksikan peristiwa mengerikan sekaligus sadis tersebut terus berteriak-teriak, tapi aneh, semua orang yang dilihat termasuk sosok Gandarwa Wiyasa seolah seperti tak melihat kehadirannya. Kini Miftah baru sadar jika kejadian barusan yang ia lihat adalah kejadian di masa lampau dari kisah Bu Jamila 10 tahun yang lalu. Sebagai seorang indigo yang mulai terasa kemampuannya, Miftah memang jadi bisa melihat masa lalu dan masa depan, meskipun semua itu sungguh tak mudah karena sebelumnya akan dibarengi oleh hantaman rasa sakit kepala yang sangat menyiksanya. Tiba-tiba rasa sakit di kepalanya kembali menyerang hingga Miftah pun hanya bisa melaluinya dengan berkali-kali mengucapkan istighfar, lalu tubuhnya ambruk. Ya, Miftah pun pingsan di tempat. Dia kini sudah kembali berada di tempat penyuluhan pertanian dan dikerubungi banyak orang. Namun aneh, dalam pingsannya itu Miftah samar-samar seperti melihat adanya sosok seorang nenek tua yang sekujur tubuhnya ditutupi kembang kantil. Nenek-nenek tua tersebut terlihat melotot marah kepadanya seraya mengancam Miftah. Bocah ingusan,
Awas, jangan coba-coba ikut campur dalam urusan ini. Kecuali kamu sudah bosan hidup, bentak sosok nenek tua itu Miftah yang pada saat itu seperti berada di antara dua alam yang berbeda, hanya bisa menatap sayu ke arah kerumunan orang-orang yang masih berusaha menyadarkannya. Kedua mata Miftah malah kembali terpejam. Lalu ia pun kembali terlempar pada masa 10 tahun yang lalu pasca Bu Jamila menikah dengan Ki Jalu. Kembali ke peristiwa 10 tahun ke belakang. Di sebuah ruangan yang minim pencahayaan yang merupakan kamar ritualnya, Ki Jalu tersenyum penuh kemenangan. Pelet kembang kantil milik Nyai Sekar Kantil memang tidak ada duanya. Aing bisa dengan mudah mendapatkan perempuan manapun. Ki Jalu tertawa puas hingga suara tawanya bergema di sekitar kamar khusus ritual tersebut. Ki Jalu yang memang sangat licik menggunakan cara licik untuk bersaing dengan para pria yang sudah lebih dulu meminang Bu Jamilah. Ia memanggil Nyai Sekar Kantil, salah satu jin perewangannya, untuk mengirimkan pelet dari jarak jauh yang ditujukan kepada Jamila muda yang sedang beristirahat malam itu di kamarnya. Ya, malam itu Jamila muda yang sedang tertidur pulas. Sedangkan Abah Jaja dan Ambu Rahmi juga sudah lebih dulu beristirahat karena lelah seharian mengurus kebun milik mereka. Saat mulai terbuai di alam mimpi, tiba-tiba saja Jamila merasa sangat ketakutan ketika pundaknya mendadak terasa berat dan panas seperti ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam tubuhnya lewat pundaknya. Disusul oleh kemunculan sosok nenek-nenek tua yang sekujur tubuhnya dipenuhi oleh kembang kantil. Sosok nenek tua itu tersenyum menyeringai ke arahnya, lalu melemparkan sekuntum kembang kantil ke arah kening Jamila muda. Ajaib, kembang kantil yang dilemparkan dengan pelan itu tiba-tiba berubah melesat seperti sebuah jarum yang memiliki ujung runcing. Kemudian dalam sekejap mata, kembang kantil tersebut masuk ke dalam kening Jamila muda, berputar-putar sebentar seperti gasing lalu menghilang. Sontak, tubuh Jamila muda tiba-tiba mengejang. Namun tak berlangsung lama setelah itu, sosok nenek tua itu melemparkan sebuah tali yang terbuat dari anyaman kembang kantil yang disusun sedemikian rupa hingga menyerupai tali yang sangat panjang. Mulutnya komat kamit membacakan mantra, dan tiba-tiba saja tali panjang yang terbuat dari anyaman kembang kantil tersebut tiba-tiba sudah melilit sekujur tubuh Jamila. Mulai saat ini, kau hanya boleh patuh pada Ki Jalu suamimu, dan satu-satunya orang yang harus kau patuhi dan pantang kau tantang kehendaknya. Aku, Nyai Sekar Kantil, mulai sekarang akan selalu mengikutimu kemanapun kamu pergi, kata Nyai Sekar Kantil sebelum akhirnya menjatuhkan tubuhnya ke atas tubuh Jamila muda. Kejadian aneh pun di sini kembali terjadi. Tubuh Nyai Sekar Kantil perlahan seperti ikut menyatu dengan tubuh Jamila muda. Ki Jalu menyaksikan seluruh kejadian itu lewat kendi ajaib berisi air miliknya yang biasa ia jadikan sarana untuk melihat sesuatu atau sebuah peristiwa yang berada di luar kendalinya. Tawa puas dari Ki Jalu kembali bergema. Terima kasih Nyai, kau memang tidak pernah mengecewakan Aing. Tandasnya kembali tubuh Miftah berputar-putar di sebuah lorong waktu yang tidak terlihat, seolah seperti terlempar ke masa kini. Kini tubuhnya sudah berada di atas kasur miliknya. Bagaimana kondisinya, Den? Tampak Raden Jaya Raga sedang menungguinya di samping ranjang. Kepala saya pusing banget.